Oke, kita akan melanjutkan materi kita yaitu mengenai sistem peredaran darah manusia. Kita sudah mengetahui bahwa sistem peredaran darah manusia itu adalah tertutup. Artinya darah mengalir di dalam pembuluh darah. Kemudian dapat juga disebut sebagai sistem peredaran darah ganda. Kenapa? Ya, karena darah akan melewati jantung 2 kali dalam 1 kali peredarannya. Sehingga peredaran darah manusia ini dapat dibagi menjadi 2. Ada peredaran darah kecil atau pulmonalis, ada peredaran darah besar atau sistemik. Kita dapat lihat dari gambar skema mekanisme sistem peredaran darah ini ya. Untuk peredaran darah kecil itu artinya peredaran darah yang dimulai dari jantung ya menuju ke paru-paru dan kembali lagi ke jantung. Sedangkan kalau peredaran darah besar atau sistemik itu artinya peredaran darah yang dimulai dari jantung ya. Dimulai dari jantung ke seluruh tubuh dan kembali lagi ke jantung. Begitu. Maka ya secara garis besar untuk proses ya peredaran darah ini akan melewati bagian-bagian tertentu. Ya, kita akan mulai dari peredaran darah kecil, ya darah dari bilik kanan akan menuju ya paru-paru melalui arteri pulmonalis. Arteri pulmonalis di sini darah banyak mengandung CO2, jadi yang berwarna biru ini adalah darah yang banyak mengandung CO2, yang warna merah ini adalah darah yang banyak mengandung oksigen atau O2, begitu. Setelah darah di paru-paru, darah dibersihkan di paru-paru, ya, dan terjadi juga di sini pertukaran zat dari CO2 menjadi oksigen O2, ya. Selanjutnya menuju vena pulmonalis, ya, darah banyak mengandung O2 ke serambi kiri. Di serambi kiri inilah proses peredaran darah kecil berakhir. Untuk selanjutnya akan mengikuti peredaran darah besar atau pulmonalis. Yaitu dari bilik kiri darah akan dipompa lagi. Darah akan dipompa menuju ke aorta dan diedarkan langsung ke seluruh tubuh ya. Diedarkan langsung ke seluruh tubuh. Ada bagian bawah, ya, ada bagian atas, ya. Kemudian setelah diedarkan ke seluruh tubuh, ya menuju kapiler-kapiler ini, maka di sini juga darah akan dibersihkan dan terjadi lagi yang namanya pertukaran zat. Yang awalnya darah banyak mengandung oksigen atau O2, kalau terjadi pertukaran zat, darah akan kembali banyak mengandung CO2 ya, sehingga akan menuju yang namanya vena cava superior dan vena cava inferior ya. Vena cava superior ya membawa darah yang banyak mengandung CO2 ya dari bagian tubuh atas nih untuk menuju ke serambi kanan ya. Kemudian vena cava inferior yang membawa darah banyak mengandung CO2 dari bagian tubuh bawah ya menuju ke serambi kanan. Di serambi kanan inilah terakhir proses peredaran darah besar. Ya. Sehingga ya setelah berakhir di serambi kanan, ya berakhir di serambi kanan akan menuju ke bilik kanan. Terjadilah lagi ya proses peredaran darah kecil. Jadi begitulah selanjutnya dan seterusnya. Maka dapat disimpulkan bahwa peredaran darah pada manusia itu ada 2, peredaran darah kecil atau pulmonalis dimulai dari darah dari ventrikel kanan dipompa menuju ke paru-paru ya, tetapi melalui arteri pulmonalis darah yang banyak mengandung CO2 ya. Setelah di paru-paru darah dibersihkan, setelah dibersihkan darah menuju ya, dan di sini juga darah sudah terjadi pertukaran zatnya ya dari CO2 menjadi O2 oksigen dan menuju ke vena pulmonalis.
dan berakhir di antrium kiri. Di antrium kiri ini darah banyak mengandung oksigen. Nah, setelah berakhir di antrium kiri, maka kita akan melanjutkan ke peredaran darah besar atau sistemik. Ya, darah dari antrium kiri akan dipompa kembali oleh ventrikel kiri untuk menuju ke aorta dan disebarkan ke seluruh tubuh, ya, di seluruh tubuh. Disebarkan ke seluruh tubuh menuju ke kapiler, ya, kapiler bagian atas dan bagian bawah, begitu ya. Kemudian di kapiler tersebut terjadi pertukaran gas, ya, dari CO2 dari O2 ya, dari O2 menjadi CO2 sehingga ya akan menuju ke vena cava superior, ya, darah yang banyak mengandung CO2 dibawa, ya, dari bagian tubuh atas. Kemudian kalau inferior, darah ya yang banyak mengandung CO2 itu dibawa dari bagian tubuh bagian bawah, ya. Kemudian setelah itu darah yang banyak mengandung CO2 ini akan berakhir ya di atrium kanan. Nah, atau serambi kanan. Nah, setelah berakhir di serambi kanan, maka serambi kanan atau atrium kanan akan menuju kembali ke ventrikel kanan atau bilik kanan. Terjadilah ya proses peredaran darah itu secara terus-menerus. Begitu. Jadi Ibu harap ini dapat kamu ya atau kalian pahami.